Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal ngebedah sebuah materi yang, wah, jujur aja ini bener-bener ngebuka mata banget dari channel Dr. Zaidul Akbar Official. Judul aslinya, Bongkar Akar Penyakit Manusia. Di sini, kita bakal nyelam lebih dalam, ngelihat gimana emosi, sisi spiritual kita, dan gaya hidup modern tuh sering banget tabrakan dan boom, bikin kacau sistem di dalam tubuh kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, coba bayangin ini, atau mungkin malah kamu pernah ngalamin sendiri. Pernah nggak sih ngerasa sakit fisik yang benar-benar kerasa, kayak pusing yang nggak hilang-hilang, atau nyeri sendi yang ampun-ampunan, tapi pas dicek ke dokter, dites lab segala macam, hasilnya normal-normal aja. Nggak ada yang salah, tubuh kamu di atas kertas tuh sehat banget, tapi kenyataannya, kamu ngerasa sebaliknya. Nah, kajian ini ngasih sudut pandang yang agak mind-blowing ya. Jawabannya tuh ternyata mungkin banget bukan di fisik kita, tapi nyumput jauh di dalam hati, emosi, dan pikiran kita. Hal-hal yang nggak kelihatan ini justru sering lolos dari mesin ronsen secanggih apapun. Padahal efeknya tuh, wow, nyata banget ngehajar sel-sel tubuh kita. Jadi, masuk ke poin pertama kita, akar spiritual penyakit. Kita bakal lihat gimana sih sesuatu yang nggak kelihatan bisa ngasih pukulan telak ke fisik. Kalau kita perhatiin perbandingan ini, gejala fisik yang kita rasain tuh ibarat pucuk gunung es aja. Di bawah permukaan lautnya, ada akar spiritual yang super gede, misalnya nih, susah banget maafin orang, nyimpen dendam, ada masalah sama orang tua, atau beban emosi yang ditahan-tahan terus. Penyakit kayak darah tinggi atau nyeri lambung itu ibaratnya cuma alarm dari tubuh. Tubuh kita teriak ngasih tahu kalau jiwa kita di dalam sana tuh lagi ngerintih kesakitan. Dokter Zaidul nganalogiin tubuh kita ini keren banget loh, kayak punya jaringan microchip canggih yang kerjanya ngikutin sunnatullah atau hukum-hukum alam ilahi. Nah, pas kita nyimpan stres, mikir negatif terus, atau ngelanggar hukum keseimbangan ini, microchip di dalam tubuh kita ini bakal glitch atau error. Dan ujung-ujungnya, ya sistem fisik kita ikutan malfungsi. Jadi intinya gini, sebelum kita buru-buru minum sekeranjang obat buat ngebenerin fisik, kita harus banget beresin dulu nih tumpukan sampah emosi yang beracun di dalam pikiran dan hati kita. Ternyata ya racun paling bahaya itu bukan pestisida di makanan kita, tapi justru racun kebencian dan stres yang kita simpen rapat-rapat di dalam dada. Terus, gimana dong cara ngeribut microchip fisik yang udah terlanjur error ini? Masuk ke bagian kedua, 3 detox super dahsyat buat ngeriset ulang tubuh kita. Oke, kita bedah protokol yang kelihatannya simpel banget, tapi efeknya luar biasa ini. Pertama, puasa. Ini bukan cuma nahan lapar buat ngeriset sel lewat proses yang namanya autofagi, tapi juga puasa ngomong. Kedua, tidur. Tidur yang benar buat ngistirahatin otak. Dan yang ketiga, diam. Percaya nggak percaya, banyak diam itu terbukti ampuh banget buat nurunin tensi darah dan ngurangin tegangnya saraf kita. Tapi ironisnya nih, di zaman now, kita malah sering ngerusak proses detox malam tubuh kita sendiri. Tidur pakai lampu yang terang benderang plus sinyal wifi yang nyala terus, itu benar-benar ngelipet gandain risiko penyakit kronis kayak jantung dan diabetes. Dr. Zaidul bahkan ngasih tips simple. Coba deh taruh tanaman lidah mertua di kamar buat nyerap radiasi, dan yang paling penting, pastiin kamu tidur dalam keadaan gelap gulita. Lanjut ke bagian 3, nah ini makin menarik, kaitan emosi dan organ fisik. Kita bakal metain emosi spesifik mana yang rusak organ spesifik apa. Coba perhatiin tabel ini. Masalah asam lambung ternyata punya benang merah yang kuat banget sama konflik bareng orang tua, terutama ayah. Terus hipertensi itu sering banget nyambung sama hati yang kaku dan sifat keras kepala. Jadi kalau lambung kamu rewel terus padahal udah bolak-balik minum obat, mungkin yang perlu dievaluasi justru gimana hubungan kamu sama orang tua sekarang. Ada satu metafora yang ngena banget dari Dr. Zaidul. Beliau bilang, banyak dari kita tuh tanpa sadar mikul karung sampah emosi kemana-mana. Seakan-akan kita lagi bawa beban seberat 2 ekor gajah di pundak kita. Bayangin aja, beban gak kelihatan ini lama-lama bakal neken tubuh dan ngegerus sendi-sendi kita, yang akhirnya memicu nyeri lutut atau punggung yang kronis. Masuk ke bagian keempat, terapi alam dan nutrisi. Setelah akar emosinya kita cabut, tubuh kan tetap butuh semacam bengkel alamiah buat mempercepat perbaikan. Dan untungnya, alam udah nyediain apotek gratis buat kita. Kita bisa manfaatin hal-hal super simple kayak berjemur di bawah sinar matahari pagi, atau jalan nyekir tanpa alas kaki ke tanah, terus minum kaldu tulang asli, dan ngeluarin keringat lewat olahraga kayak squat. Ini semua tuh ibarat cara mekanis buat ngontokin karat-karat fisik dari dalam sistem tubuh kita. Kuncinya itu ada di keseimbangan. Orang introvert itu cenderung punya energi yang dingin dan lembab. Kalau mereka terus-terusan mendem emosi dan gak mau ngomong, ini bisa ngerusak ginjal loh. Makanya mereka butuh banget terapi yang anget-anget kayak berjemur. Kebalikannya nih,
Ekstrovert yang ngomongnya ngegas terus, itu bisa bikin jantung kerja ekstra. Jadi mereka butuh sesuatu yang lebih mendinginkan. Kita mesti kenal nih tipe tubuh kita yang mana. Kajian ini juga ngasih sentilan keras buat gaya hidup modern kita loh. Contohnya nih, kebiasaan jogging sambil pakai earphone Bluetooth. Niatnya sehat, tapi malah ngebombardir otak pakai radiasi microwave. Kenapa sih kita nggak sekedar nikmatin suara alam aja? Oh iya, satu lagi tips gampang. Biasain minum air mineral yang dikasih sejumput garam sama perasan jeruk nipis buat hidrasi sel yang pol-polan. Nah, kita sampai di bagian kelima, syariat sebagai kunci kesembuhan. Pada akhirnya, semua ini bakal balik lagi ke gimana penyerahan diri kita secara spiritual. 1000. Ya, angka 1000. Dokter Zaidol tuh benar-benar nyaranin kita buat rutinin istighfar atau minta ampun sampai 1000 kali sehari. Kenapa harus gitu? Karena ternyata getaran dari ucapan ini tuh pelan-pelan bisa ngerontokin stres di dada dan udah terbukti bisa nurunin tensi darah. Bener-bener resep ketenangan yang gratis, Tis. Intinya gini, kesembuhan sejati itu nuntut kita buat ngelepasin dendam. Dan yang kadang paling berat nih, aktif ngebenerin hubungan kita yang paling vital. Balik lagi kayak yang kita bahas tadi ya, masalah lambung tuh sering banget reda, hilang gitu aja, abis seseorang bener-bener minta maaf yang tulus sama ayahnya. Pikiran yang damai dan hubungan yang harmonis itu yang bakal langsung ngedikte sehat gaknya tubuh kita. Pada akhirnya ya, sebanyak apapun kamu makan makanan organik yang mahal, atau sekeras apapun kamu keringetan olahraga tiap pagi, itu semua nggak bakal bisa ngimbangin jiwa yang masih kekeh nggak mau maafin dan nyimpan kebencian. Hati yang tenang, itu tetap resep kesehatan yang paling tinggi tingkatannya. Jadi, sebelum kita udahan, coba deh renungin pertanyaan ini sejenak. Udahkah kamu maafin seseorang hari ini? Dan kira-kira sampah apa sih yang masih bikin berat karung emosi kamu sampai detik ini? Mungkin sekarang saat yang paling pas buat ngelepasin itu semua. Sampai ketemu di pembahasan seru kita berikutnya ya.